Sekarang kamu mengerti maksud Papa, kenapa menyuruhmu melanjutkan studi di luar negeri. Damian menatap tajam pada Abraham yang duduk manis di depannya. Kakekmu tidak sebaik itu Damian, menjadi pemberani yang melawan atau tunduk menjadi bonekanya. Sama halnya dengan Anda, ucapnya membalas perkataan Abraham. Papa melawan, tidak dijadikan boneka. Tersenyum miring, Damian ingin tertawa mendengarnya. Kalian tidak saling mencintai saat menikah, dalam artian pernikahan itu palsu demi sebuah kekuasaan. Abraham menatap sang putra dengan tatapan kagetnya, bagaimana bisa Damian tahu akan kisah masa lalunya. Jika Anda merasa saya membenci Anda karena perceraian itu, maka jawabannya salah besar. Setelah lama diam, Damian akhirnya angkat bicara. Sudah terlalu lelah dia, orang tua yang hanya mementingkan sebuah harta. Dia bukan ibu kandung saya, Anda melakukan hubungan gelap bukan? Kalian saling menyelingkuhi dalam pernikahan suci itu. Cih, betapa memalukan itu, kekeh Damian, terus bicara fakta tanpa melihat Abraham yang semakin terkejut akan ucapannya. Alasan paling utama saya membenci Anda bukan karena perceraian yang bahkan tidak ada apa-apanya bagi saya, tapi luka ini. Damian menunjukkan lengan atasnya yang masih memiliki bekas luka. Di mana Anda saat saya butuh bantuan akan keganasan memukul saya setiap hari hanya karena tahu kalau saya hanyalah anak tiri Anda. Bentak Damian terbawa emosi. Bahkan saat hampir merenggang nyawa di tangan mantan istri Anda, saya tidak melihat pembelaan itu dari Anda. Formal, setiap kata yang Damian keluarkan adalah luka bagi Abraham. Alasan saya rasa sudah cukup, silakan lanjutkan karena setelahnya Anda tahu. Damian berdiri dari duduknya. Jangan mengurusi kehidupan saya, meski tidak bisa dibohongi. Ada darah Anda yang mengalir di setiap tubuh saya, tapi saya tidak akan sudi menggakui. Melangkah pergi, Damian rasa sudah cukup penjelasannya akan rasa sakit yang dia tahan selama 2 tahun belakangan ini. Mereka mencintainya karena harta, sangat jelas. Surat yang kakeknya tulis, semua harta, bahkan perusahaan hanya Damian yang boleh mengambil alih begitu dia sudah menyelesaikan studinya. Sarah mencintainya sebagai anak? Tidak. Wanita itu menginginkan harta kakeknya, dan cara mudah mendapatkannya adalah dengan membawa Damian. Kalau masih bertanya, kenapa kakeknya begitu menyayangi Sarah padahal tahu kelakuan ibu tirinya itu? Jawabannya singkat, ayah Sarah berjasa dalam perusahaan yang kakeknya bangun dan jalankan selama ini. Itulah kenapa kakeknya buta, mempertahankan Sarah yang jelas menyakiti cucu satu-satunya. Dan itulah jawaban atas sikap Damian yang pemberontak, pemabuk dan kasar. Pagi di sebuah sekolah. Kenapa lo? Tanya Dinda, dia membawa 2 permen mil kita di tangannya. Duduk di samping Hasya yang hanya diam, memperhatikan teman-teman mereka yang bermain di tengah lapangan bola sana. Aku bingung Din. Sejak kapan lo nggak bingung, sekarang masalah apa lagi? Tanya Dinda. Damian ulang tahun, terus aku nggak tahu. Dan nggak nyiapin kadonya. Ceka, lo pacar durhaka. Kata Dinda. Durhaka itu sama orang tua, kayak kamu. Dinda melotot, apa-apaan ini bawa-bawa namanya. Jadi, lo mau gimana? Hasya mengedikkan bahu, nggak tahu, aku bingung. Menghela napas, susah memang berbicara dengan makhluk satu ini. Kesabarannya harus setebal dompet Habibi. Damian gak ada gitu ngadain party? Dinda berharap jawaban iya, tapi realitanya berkata jauh dari harapannya. Kenapa, kok kecewa banget? Tentu aja gue kecewa, lo jahat banget. Kenapa gak bilang kalau Karel itu sahabatnya Damian? Kalau gitu kan gue bisa jadi ulat di lo biar ketemu Karel terus. Hasya terkekeh. Aku mana tahu kalau yang kamu maksud itu Karel, soalnya kamu gak pernah sebut nama sih. Gimana mau sebut nama, orang gue tahu namanya aja baru-baru ini.
Dinda sungguh tidak habis pikir tapi senang juga. Dengan begini, akan mudah baginya mendekati sang pujaan hati. Kalau lo diajak Damian nongkrong, ajak gue dong. Enggak, aku aja nggak pernah diajak kok. Dinda mencibir, teman laknatnya ini. Lo seharusnya support gue dong, dengan gue yang jadian sama Karel. Kita bisa double date, kan enak tuh. Hasya diam, jangan suruh dia jadi jembatan. Kenal Karel saja hanya sebatas nama, tidak kaleng-kaleng maunya Dinda ini. Jangan sama aku Din, minta tolong langsung aja sama Damian, katanya menyengir. Laknat lo, dengus Dinda. Aku nggak deket sama Karel Dinda, kita cuma tahu sebatas nama aja. Itu pun karena nggak sengaja kepergok sama dia waktu itu. Nggak apa-apa, gue sama Karel udah tukeran nomor. Senang Dinda hampir berteriak. Gue makasih banget sama lo, sama Darren juga sih. Kalau bukan karena dia, gue nggak akan temenin lo ke area balapan itu, dan nggak akan ngangka ketemu Karel lalu beralih ke saling tukeran nomor. Dinda rasanya melayang di udara, apalagi mengingat kalau Karel itu manisnya kebangetan jadi manusia. Senyumannya, suaranya, caranya berjalan. Intinya semua yang ada dalam diri laki-laki itu terlihat sempurna di mata seorang Dinda Kanya Dewi. Dasar bucin. Yakin gak mau gue temenin aja? Hasya menggeleng. Enggak, makasih ya udah anterin sampai sini. Dinda mengangguk, gue duluan kalau gitu, nanti call ya. Gadis itu pergi dengan motor matiknya, meninggalkan Hasya di toko baju yang tidak jauh dari sekolah mereka. Hasya berniat membeli kado untuk Damian. Semoga Damian suka, gumamnya lirih. Berjalan keluar sambil menunggu, Hasya tersenyum tipis. Getaran di saku bajunya membuyarkan lamunan gadis polos ini akan hadiah ulang tahun Damian. Loh, kok VC? Panik Hasya. Lama banget lo angkat telepon gue, selingkuh hah? Semprotnya begitu Hasya mengangkat panggilannya. Gadis ini cemberut, dan itu terlihat sangat menggemaskan di mata laki-laki galak ini. Nuduh mulu, kamu kali yang selingkuh. Gue di rooftop sekolah, lo lihat. Gue cuma sama ulat satu ini, masih nuduh gue selingkuh. Damian memperlihatkan sekitarnya menggunakan kamera belakang, termasuk Karel yang sibuk dengan pop mie-nya. Gue mau lihat sekitar lo, kamera belakang cepat. Hasya menggeleng. Enggak, orang aku di sekolah. Nanti malu ketahuan sama temen yang lain. Damian memincingkan mata, menatap gadis ini penuh interogasi. Ish iya, aku nggak di sekolah. Kesalnya, tidak tahan ditatap seperti tahanan begitu. Lo bolos? Berani banget. Bukan gitu, kamu nuduhnya sembarangan mulu. Ya terus apa, lo nggak di sekolah di saat jam pelajaran gini? Sekolah aku lagi rapat Damian, mereka mulangin semua murid. Jadi aku pulang tapi, nunggu angkutan umum dulu. Kesal Hasya, gemas dengan Damian lama-lama. Laki-laki itu terdiam, lo tunggu, gue jemput. Jangan, enak aja kamu mau bolos. Aku bisa kok pulang sendiri, aku bukan anak kecil ya, ucap Hasya. Nanti aku telpon pas sampai rumah, aku mau pulang. Cium dulu. Tidak peduli kalau Karel tersedak mie-nya karena perkataan kurang didikan Damian. Malu, kamu kayak anak SD pacaran, lirih Hasya. Lakuin nggak, atau gue susul lo ke sana dan minta ciumannya langsung. Ampun deh, mau ditaruh di mana muka Hasya? Katanya bad boy galak, lah ini namanya apa dong? Di sini lo ternyata. Hasya menoleh ke asal suara, menatap Darren yang tersenyum lebar menatapnya. Kamu mau apa? Lo. Hasya membuang napas kasar, berdiri dari duduknya. Gadis ini melangkah pergi, tidak berguna berbicara dengan Darren yang gila. Gue belum selesai ngomong. Tahannya, menggenggam erat tangan Hasya hingga gadis ini meringis kesakitan.
Apa-apaan sih kamu, lepas enggak? Kata Hasya. Gue belum selesai, lo malah mau ngejauh. Hasya mendengus, dia melirik handphonenya. Berharap Damian masih tersambung dan menyelamatkannya dari Darren yang berkelakuan aneh. Tahu kalau gadis ini mengharapkan sesuatu dari handphone itu, Darren merebutnya dan membuangnya ke jalanan yang dilalui pengendara lain. Handphone pemberian Damian hancur lebur tanpa tersisa. Hasya melotot kaget dengan Darren yang lancang. Lo cukup ikut, katanya, menghentikan protes gadis ini. Aku bilang enggak. Ucap Hasya melawan, menggigit keras tangan Darren dan langsung berlari menjauh. Sit! Umpat laki-laki ini, tangannya luar biasa sakit. Melihat Hasya yang kabur, Darren bukannya sadar dia malah mengejar gadis itu. Di seberang sana Damian mengerutkan keningnya bingung, suara langkah seperti berlari. Jangan-jangan. Mau kemana lo? Tanya Karel. Bolos. Satu kata namun sudah menjawab. Damian berlari, Karel melotot saat sahabatnya itu terjun langsung ke bawah seperti pasukan khusus saja. Berlari ke arah pagar pembatas, Karel menemukan Damian yang baik-baik saja dan kini mengendap-endap agar tidak ketahuan guru yang bertugas berpatroli di sekitar wilayah sekolah mereka. Bener-bener tuh bocah, ilmu hitam kali ya, gumamnya. Kembali pada Damian, dia tersenyum tipis begitu berhasil melewati pagar pembatas antar sekolah dan juga hutan. Medongi ojol, laki-laki ini segera keluar dari hutan. Pikirannya hanya pada Hasya yang tadi terlibat percakapan dengan orang lain tadi. Kedua saling menatap, di tengah kesepian ini. Hasya terjebak di salah satu gang buntu saat kabur dari Darren tadi. Kamu mau apa? Jangan macam-macam atau aku teriak. Ancamnya. Lo. Tasya bingung, apa maksudnya coba? Aku maafin atas insiden handphone aku tadi, kamu gak punya attitude. Datang-datang langsung rebut handphone orang dan rusakin semena-mena. Padahal hanya itu handphone yang Hasya miliki, itu pun dikasih Damian. Putusin Damian, ucap Darren penuh penekanan. Minggir, dasar orang gila. Meski kesal, tapi keimutan Hasya tidak memudar. Darren mengepalkan kedua tangannya kuat, jangan sampai dia berbuat kasar untuk mendapatkan gadis ini. Lo cukup putusin dan jadian sama gue, sesusah itu hah? Bentaknya, mencengkram lengan gadis polos ini. Hasya meringis kesakitan, apa-apaan sih Darren ini? Enggak, kamu apa-apaan sih? Lepasin, ini sakit. Enggak sebelum lo putusin Damian. Kekehnya. Aku nggak bakalan putusin, kamu yang gila minta sesuatu yang aneh. Darren ingin tertawa saja. Menurut Hasya dirinya masih kurang dari laki-laki seperti Damian begitu. Gue kurang apa Sya? Lo pikir gue nggak kaya? Gue kaya. Lo mau apa gue beliin sepuas lo? Hasya menggeleng, susah memang kalau berbicara sama orang stres. Kurang kamu ya gantengnya. Polos sekali, Darren sampai tersedak ludahnya sendiri dengan jawaban gadis ini. Damian itu baik meski ucapannya kasar, dia juga nggak pernah maksa. Katanya berbohong, padahal Damian sama Darren ini tidak beda jauh. Apapun alasan lo, gue mau lo putusin Damian. Dibilang nggak mau juga. Hasya mengingat, kata Damian kalau diganggu sama cowok rese dia harus menendang anunya. Tapi ini, tidak apa-apa kalau Hasya tendang anunya. Setan, teriak Darren merasa sakit luar biasa pada miliknya. Si pelaku dengan cepat berlari menjauh, takut dengan Darren yang wajahnya memerah padam entah karena apa. Saat berlari pun, Hasya masih takut kalau laki-laki itu mengejarnya. Sampai tidak memperhatikan ke depan dan berujung menabrak sesuatu yang keras. Lo nggak apa-apa? Tanyanya, suara khas yang begitu Hasya rindukan. Damian, teriaknya, memeluk erat laki-laki ini. Yang dipeluk merasa kebingungan,
tapi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memeluk balik pacar polosnya ini. Kamu tahu nggak? Katanya antusias. Apa? Tanyanya, pelukan mereka belum sepenuhnya terlepas. Tadi kan, aku tendang anunya Darren. Katanya heboh, hingga ibu-ibu yang tadi lewat menatapnya aneh. Cowok galak ini menghela napas, gadis blow on. Bisa lihat sinkron dulu sebelum bicara tidak? Menarik Hasya menjauh, Damian membawa gadisnya ini ke tempat yang lebih sepi. Eits, bukan untuk macam-macam tapi ingin mendengar penjelasan dari maksud Hasya tadi. Handphone lo mana? Hasya menunduk, memainkan jemarinya. Kenapa diem? Gue tanya handphone lo mana? Gemas Damian akan jawaban yang ditunggunya. Tadi itu, katanya menjeda. Apa, bertele-tele lo? Semprotnya abis kesabaran. Tadi itu handphonenya diambil Darren, dibuang sampai kelindes ban mobil. Katanya secepat ilat, beruntung Damian paham. Lo digangguin? Nada suara Damian berubah drastis, Hasya jadi sedikit takut kan? Sialan, beraninya ganggu cewek gue. Damian akan pergi mencari sosok Darren si paling sok sempurna itu, tapi Hasya menahannya. Gadis ini memeluk Damian erat, bukan bermaksud modus ya kawan. Jangan aku nggak mau lihat kamu berantem kayak waktu balapan itu. Tapi dia gangguin lo Sya. Hasya tetap menggeleng, tapi kamu berantem serem, takut. Cicitnya seperti anak kucing. Damian membuang napas kasarnya. Oke, dia mengalah. Mengalah kali ini, tidak tahu beberapa jam ke depan. Jelasin ke gue, kenapa lo bisa digangguin sama set asteris an itu? Set asteris an? Tanyanya bingung, gemaskan Damian jadinya. Darren, ulangnya lagi. Hasya berohria, dia menceritakan awal dari kenapa bisa bertemu Darren, lalu handphone yang rusak dan berakhir bertemu Damian. Damian, kok diem? Tanya Hasya, mengguncang tubuh tinggi yang masih dia peluk ini. Ayo pulang, di sini panas. Enggak kok, ini kan tempatnya teduh. Cengiran Hasya adalah candu, tidak. Semua dalam diri gadis ini adalah candunya Damian, dan dia tidak akan membiarkan si setan Darren mengacaukan masa indah remaja mereka.